Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Jumpa lagi dengan saya Suryani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Karanganyar. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Tetapi sebelum saya melanjutkan video saya ini, izinkanlah saya untuk berterima kasih kepada Ibu Puji Handayani SPD MPD sebagai fasilitator dan juga Bapak Angki Megiriawan SPD sebagai pengajar praktik yang selalu membersamai saya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya akan memulai video aksi nyata saya ini dengan yang pertama, latar belakang. Konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan positif bagi murid belum bisa terwujud dengan maksimal, sehingga perlu dilaksanakan aksi nyata dalam bentuk diseminasi pemahaman budaya positif agar segera terbangun budaya positif di sekolah. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini adalah meningkatkan pemahaman tentang budaya positif dan terbentuknya motivasi intrinsik dalam diri murid dengan adanya keyakinan kelas. Tolok ukur, terlaksananya diseminasi pemahaman tentang budaya positif, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan murid dengan wali kelas dan penggunaan segitiga restitusi dalam penanganan masalah murid. Adapun lini masa tindakan yang saya lakukan dalam pembuatan aksi nyata ini, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas dan menempelnya di dinding kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi. Good morning everybody. Good morning. Very good. How are you today? I am fine, thank you. And you? I am fine too, thank you. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Tahu kata-kata yakin kan? Yakin artinya percaya. Kalau keyakinan kelas itu berarti sesuatu yang kalian percaya akan memberikan kebaikan apabila itu kalian laksanakan. Dan keyakinan kelas ini akan kita susun bersama-sama dengan musyawarah. Maksudnya musyawarah gimana? Nanti semuanya akan memberikan pendapatnya. Apa yang kira-kira kita lakukan di dalam kelas ini itu akan membawa kebaikan pada kita semua. Kalau bermusyawarah itu pengamalan sila keberapa ya? Musyawarah sila keempat. Pinter Mbak Olivia. Masih ingat apa itu bunyinya sila keempat Mbak Olivia? Sila keempat bunyinya gimana? Salam. Gimana Rido? Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaannya lupa itu ya. Oke, nah untuk membuat keyakinan kelas ini kita susun bersama-sama dan kita menemukan kata sepakat. Maksudnya sepakat itu apa? Semuanya setuju. Jadi nanti ini tugas kalian pertama itu menuliskan hal-hal apa yang kira-kira itu kita laksanakan di dalam kelas itu nanti akan berakibat baik. Misalkan apa ya? Kira-kira apa? Ada yang punya ide? Kira-kira apa? Kedisiplinan, apa lagi? Kedisiplinan. Disiplin apa saja? Disiplin waktu, disiplin dalam belajar, terus apa lagi? Jaga kebersihan masuk nggak? Kalau kelas ini tidak disapu, itu kira-kira gimana? Kotor kan? Kalau kotor nyaman nggak buat belajar? Nah, silakan kalian tuliskan di sini apa saja yang kira-kira itu bisa kita laksanakan bersama-sama dan nanti akan membawa kebaikan pada kita semua. Satu saja, oke? Seperti yang dulu itu loh, yang kamu tulis di sini. Yang dulu kan ditulis, sekarang ditulis di sini. Apa yang kamu tulis di depan kemarin, silakan tulis di sini. Oke?
Nggak apa-apa. Kan kamu juga nggak tahu yang ditulis temenmu, ya kan? Iya. Nggak apa-apa. Yo. Nah. Sudah? Mana? Sobri menghormati. Tidak boleh memilih-milih teman. Menghargai. Masuk di sini. Menjaga kebersihan. Oke, dari ini keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata tidak. Tapi kalau yang kamu tulis nggak apa-apa. Nah, setelah ini dikelompokkan seperti ini, terus nanti akan saya print, kita tempel di sini untuk jadi apa? Pengingatkan kalian. Kemudian nanti kalian semuanya tanda tangan sebagai bukti bahwa kalian telah sepakat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Oke? Nanti setelah istirahat saya print, kita tempel di situ. Kemudian saya akan minta tanda tangan kalian sebagai bukti kita sepakat. Ya, itu ditempel di situ. Tidak di tengah kamu. Ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Stephen Asmaul Kusnah. Perkenalkan, nama saya Claudia Cahaya Lintang. Perkenalkan, nama saya Olivia Saputra. Menurut saya itu penting banget. Sangat penting. Ya, itu penting sekali. Karena melatih saya disiplin. Karena itu dibuat bersama, jadi kami lebih paham. Bisa menumbuhkan tanggung jawab. Yang ketiga, melaksanakan diseminasi konsep budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kita begitu banyak rahmat dan kesempatan juga kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi di ruang kelas 6 ini. Terima kasih untuk Bu Kepala Sekolah, Bu Sri Abel Kristiantini yang telah memberikan saya izin dan juga meluangkan waktunya
untuk bisa menemani kami semua di sini, dan terima kasih juga untuk Bapak Guru, Ibu Guru semua yang bersedia meluangkan waktu meninggalkan kesibukannya untuk menghadiri undangan saya pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah. Tetapi sebelum kegiatan ini saya lanjutkan, saya mohon kepada Ibu Sri Raden Ristiartini untuk memberikan sambutan. Semoga Bu. Pertama-tama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, memenuhi undangan dari Ibu Suryani untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif sekolah yang untuk menunjang kegiatan CGP Ibu Suryani. Bapak Ibu semua, kami juga mengucapkan terima kasih semua bisa meluangkan waktu, dan ini rasanya semua komplit. Mari kita dukung kegiatan ini untuk berjalannya agar lebih lancar. Kita dukung semua kegiatan ini. Semoga ilmu-ilmu yang didapat Ibu Suryani nanti dapat ditularkan di SD kita Merdeka Bersunat. Kiranya waktu sudah siang, mari kita laksanakan kegiatan ini. Semoga berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Raden Ristiartini yang telah bersedia memberikan sambutan untuk kegiatan saya pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, izinkan pada siang hari ini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Tapi sebelum itu, sebelum kegiatan ini saya laksanakan, marilah kita mengadakan ice breaking sebentar. Karena tadi kita sudah sudah mengajar murid dengan dari pagi sampai siang, itu pasti menguras tenaga kita. Marilah kita rileks sebentar, kita mencoba fokus agar bisa nanti mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dengan baik, dan akan memperoleh hasil yang terbaik. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kami mohon untuk bersedia untuk melakukan ini kegiatan untuk rileks sebentar, ya. Coba sekarang panjenengan tatap wajah teman yang ada di samping Anda, yang ditatap, yang diperhatikan Anda, panjenengan fokus ke hidungnya, gitu. Jangan ke matanya. Nanti kalau ke matanya dan nanti jadi malah nggak fokus, gitu. Silakan Bapak Ibu guru hebat untuk duduk aja, nggak apa-apa, duduk aja dengan teman sampingnya atau belakangnya atau depannya, untuk fokus selama 30 detik perhatikan hidung temannya. Monggo Bapak Ibu. Ya. Bu Ari, ayo usahakan jangan tersenyum, coba. 1, 2, 3, 4, jangan ada suara-suara ya. 5, 6, 7, 8, 9. Tahan tawanya Bu Fitri. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Oh, saya yang nggak konsen ya. Ya, ulang dari 17. Budinya senyum-senyum kecil tuh. 18, 19, 20, 21, Bu Ari. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, teriak. Weh. Bagaimana Bapak Ibu guru? Setelah kita mau saling fokus pada hidung temannya, apa? Kita bisa tersenyum sendiri nggak? Kita bisa tersenyum sendiri.
sendiri, kita bisa rileks, kelelahan tadi sedikit lebih menjadi ringan. Oke, bagaimana kita siap untuk mengikuti sesi ini? Sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, saya ada pertanyaan memantik, Bu, Pak, juga. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata budaya positif? Belum? Mosok belum Pak Pri? Pak Pri ngono kuwi senenge. Sudah pernah mendengar kata budaya positif? Sampun nggih mestine. Nah, kita masuk ke yang kedua nih. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ayo cobi. Siapa yang mau berpendapat? Oke, monggo Bu Fitri. Budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Nggih, terima kasih, bagus sekali jawaban dari Bu Fitri. Ada yang mau berpendapat lagi? Nggih, monggo Bu Deva. Budaya positif yaitu budaya yang dilakukan dengan bertanggung jawab. Iya, budaya yang dilakukan dengan bertanggung jawab, betul sekali. Ada lagi yang mau berpendapat? Monggo Bu Tuti, terima kasih. Budaya positif itu pelaksanaan karakter keseharian yang sifatnya bisa menjadi suri tauladan. Ya, Masya Allah, nggih. Terima kasih, bagus sekali. Jawaban dari Bu Guru semua, 3 Ibu semua nggih. Pak Guru nggak ikut berpendapat ini. Oke. Oke. Nah, sekarang coba kita akan simpulkan apa itu budaya positif nggih. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid nih. Intinya di situ berpihak pada murid niku nggih. Agar murid-murid itu bisa bertumbuh kembang menjadi manusia yang religius, unggul dan berwawasan global. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang konsep dari budaya positif ini, kita nanti akan belajar tentang hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua itu adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, sebelum kita masuk ke disiplin positif, yang pertama kita akan belajar dengan makna dari kata disiplin itu sendiri. Kita pasti sudah sering mendengar ya apa itu kata disiplin. Disiplin itu biasanya dihubungkan dengan peraturan yang ada di suatu tempat yang harus dilaksanakan oleh warga tempat itu. Nah, di sini disebutkan bahwa kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan ya, kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan hukuman. Biasanya nih, kalau masuknya jam 7 tapi anak-anak itu jam 7 lebih atau mungkin setengah 8 belum masuk, itu kita katakan bahwa dia itu tidak disiplin. Nah, ketika dia tidak disiplin, kita beri peringatan tetapi itu masih dilakukan berlanjut terus, nah kita akan memberikan hukuman. Biasanya seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Iya, nggih, saya juga seperti itu masalahnya sebelum belajar tentang ini. Nah, kata disiplin di situ ini yang kita maknai sehari-hari itu berbeda dengan yang dimaknai oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini disebutkan bahwa disiplin itu bersifat self disiplin, artinya itu dari dalam diri sendiri ya. Kita sendiri yang mewajibkan kita untuk bekerja sekeras-kerasnya, berusaha sekeras-kerasnya agar kita itu bisa melakukan sesuatu yang baik itu secara terus-menerus. Disebutkan bahwa makna dari kata disiplin itu sendiri itu artinya adalah merdeka. Loh, kok bisa begitu Bu Surya? Iya, maksudnya gimana? Seperti ini. Ketika sejak kecil kita itu disiplin belajar mengaji, ya, dari Iqra 1, 2 sampai 6 sampai Al-Qur'an,
nanti di besarnya itu kita akan merdeka dari kegiatan belajar mengaji itu. Oke, ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, kita tidak akan belajar ikhlas lagi, karena kita langsung membaca Al-Quran. Ketika kita disiplin dari kecil itu, kita disiplin untuk bangun pagi, sholat subuh, bangun setelah subuh itu tidak tidur lagi. Nanti kita akan sampai di fase merdeka. Maksudnya merdeka gimana? Kita sudah tidak akan memaksakan kita itu untuk bangun tidak tidur lagi setelah subuh, karena itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, diharapkan dari disiplin ini sendiri itu nanti akhirnya akan seperti itu. Kita tidak merasa dipaksa dalam melakukan sesuatu, tetapi itu sudah menjadi kepercayaan diri dari kita sendiri, kewajiban dari kita sendiri, kita yang mewajibkan diri kita sendiri untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, dari kata disiplin ini kita akan masuk ke yang kita maknai disiplin positif. Kalau ada disiplin positif, ada disiplin negatif dong, Bu. Bisa jadi, tapi yang saya pelajari di sini adalah disiplin positif. Nah, apa itu dari disiplin positif? Nah, makna dari kata disiplin positif sendiri adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri. Intinya di sini adalah kontrol diri. Kontrol diri siapa? Kontrol diri dari murid. Kontrol diri dari murid agar mampu menumbuhkan kepercayaan diri, tanggung jawab, dan mampu menumbuhkan karakter yang sesuai dengan karakter pelajar Pancasila. Seperti yang kemarin kita ajarkan ke anak-anak, apa itu karakter pelajar Pancasila? Panjenengan pasti sudah hafal semua. Nah, sekalian sebagai intermezzo selingan pada siang hari ini biar kita nggak ngantuk, saya ingin Bapak Ibu guru untuk sama-sama dengan saya untuk menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Masih bisa ya Bapak Ibu guru? Oke? Kira-kira masih ingat boten nggih Bapak Ibu? Pastinya masih lah. Nggih. Yo, monggo. 1 2 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Terima kasih atas kesediaan panjenengan semua untuk kita bernyanyi bersama pada siang hari ini. Nah, seperti tadi sudah saya bilang, apakah di sekolah kita ini sudah menerapkan disiplin positif? Oh, sudah. Ini buktinya apa? Ketika kita melakukan kegiatan upacara, itu juga salah satu contoh dari disiplin positif, karena itu melatih keberanian anak, melatih tanggung jawab anak, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan juga yang kedua, belajar di kelas itu juga salah satu contoh penerapan disiplin positif. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena ketika anak itu bisa duduk dia memperhatikan, belajar dengan nyaman, itu akan menumbuhkan rasa menghormati teman, kemudian menghormati guru, juga rasa tanggung jawab, semuanya tercover di situ. Kemudian yang ketiga, beribadah itu juga salah satu contoh dari disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Begitu, mungkin Bapak Ibu guru hebat bisa menyebutkan contoh-contoh lain dari disiplin positif yang ada di sekolah kita. Banyak sekali, Iya, oke, terima kasih. Kemudian akan saya lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu pengertian dari nilai-nilai kebajikan? Nah, seperti saya tadi pun matur kali panjenengan semua, di sini ada foto panjenengan semua. Kalau ada foto panjenengan semua, berarti saya akan minta interaksi dari panjenengan semua. Mungkin panjenengan sudah sering mendengar kata kebajikan. Nah, kira-kira kalau menurut panjenengan ini,
ketika dikontekstualisasikan, diejawantahkan, dihidupkan, diwujudkan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut panjenengan itu apa arti dari kebajikan universal? Monggo sinten yang mau berpendapat? Nggih, monggo Bu Ari. Kebajikan itu adalah kebaikan, sedangkan universal artinya seluruh manusia. Jadi nilai kebajikan adalah nilai kebaikan yang disepakati oleh semua manusia. Masya Allah, nggih. Terima kasih sekali jawaban dari Bu Ari, sangat menyentuh sekali. Kok menyentuh, nggih? Sangat bagus sekali. Ada lagi yang mau berpendapat? Monggo Bapak Ibu. Wah, Mbak Fitri, monggo. Monggo Bu Fitri. Kebajikan universal itu adalah perbuatan baik yang memang dianggap baik oleh semua orang. Nggih, kebajikan universal. Berarti pengertian dari kebajikan itu emang hal-hal yang baik, nggih, perbuatan yang baik yang sudah diakui oleh semua orang bahwa itu emang hal yang baik, ngoten nggih. Nah, kita akan lanjut dari dua pendapat jadi. Sekarang kita akan coba membuat kesimpulan dari ketiga pendapat yang telah panjenengan berikan tadi, apa yang dimaksud dengan kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama yang mengandung standar atau norma kebaikan yang lepas. Maksudnya lepas itu tidak memandang suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Begitu, nggih. Mungkin ada pendapat lain? Bisa disetujui, nggih? Bisa? Oke, ya, terima kasih. Nah, apa kebajikan universal ini? Kebaikan yang diakui oleh semua manusia. Contohnya apa saja? Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, di sini disebutkan ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya universal itu diakui oleh semua orang, nggih. Nah, contohnya ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, belas kasih, percaya diri, dan masih banyak lagi. Nah, semua yang disebutkan di sini itu adalah nilai-nilai kebaikan, ya, perbuatan baik yang sudah diakui oleh semua orang bahwa itu adalah hal baik dan akan memberikan dampak yang baik, ya, seperti itu. Sekarang kita akan lanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Kita langsung section, nggih. Nanti panjenengan ndak selak capek. Selak ya apa nggih? Keburu capek, ya, betul sekali. Maaf. Sudah siang itu baterainya sudah agak lowbat. Ngoten nggih, Bu nggih. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk ke teori selanjutnya, itu tentang motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana sudah kita ketahui, saya dan panjenengan semua ketahui bahwa motivasi itu dibagi menjadi dua kalau dilihat dari sumbernya, nggih. Dari dalam diri sendiri yang biasa disebut dengan motivasi intrinsik, nggih. Kemudian yang kedua itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Dari luar yang biasa kita sebut dengan motivasi ekstrinsik, nggih. Nah, dalam melakukan sesuatu perbuatan atau tingkah laku, itu pasti kita punya motivasi. Kita punya motivasi. Kalau kita sebagai guru, kita motivasi untuk memberikan pembelajaran kepada anak, memberikan pembelajaran yang membuat anak nyaman. Itu motivasinya apa? Agar anak itu menjadi paham akan materi yang kita sampaikan. Murid-murid kita itu menjadi apa itu namanya? Bisa mengerti apa yang kita sampaikan, dan juga mereka itu bisa mempunyai karakter, ya, mempunyai karakter yang baik sebagaimana kita sebagai guru itu harapkan bisa mereka lakukan. Begitu, nggih. Nah, menurut Dian Gosen ada 3 motivasi dalam diri murid yang mendorong mereka itu untuk melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, nggih. Contohnya ketika anak-anak itu diberi tugas, kita kan enggak sering ya, kalau sekarang tidak begitu sering ya. Kita memberikan tugas kepada anak-anak, kepada murid-murid kita. Mohon maaf ya, saya kadang menyebut anak, kadang menyebut murid, mohon maaf dengan ketidakkonsistenan saya ini ya, mohon maaf. Ketika kita memberikan tugas
tugas kepada murid, mungkin ada murid yang mengerjakan tugas itu karena dia memang sadar bahwa ini adalah kewajiban dia, sehingga dia harus mengerjakan itu. Tetapi ada juga murid yang mengerjakan itu karena takut dimarahi oleh gurunya, takut dihukum, atau takut diajak oleh temannya yang lain, ya. Seperti itu ada. Nah, ini adalah motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya gini, ketika kita memberi tugas pada murid-murid kita kan ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang pintar banget, ya. Nah, mungkin mereka dalam mengerjakan tugasnya itu, mereka itu fokus, wah, saya harus dapat nilai 10 ini. Saya harus mendapatkan pujian dari guru. Saya pasti akan dianggap pintar oleh teman-teman saya ketika saya mendapatkan nilai 10. Nah, itu adalah motivasi juga. Motivasi apa ini? Ini adalah motivasi yang kedua. Apa itu? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selain dari guru dan teman, mungkin juga dari orang tua mereka. Mereka mengerjakan tugas, mungkin sama ibu bapaknya itu diiming-iming nih. Kamu ketika nanti mampu mengerjakan tugas dari ibu guru, kamu akan saya kasih hadiah misalkan. Atau mungkin di akhir semester nanti kalau dapat ranking 1 itu dulu nggih, ibu bapak nggih. Kalau sekarang kan sudah nggak ada ranking ya. Kalau kamu bisa ranking 1, nanti ibu belikan mainan misalkan, atau ibu belikan HP misalkan, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari motivasi yang kedua, begitu ya. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya mereka itu siapa? Ya murid-murid kita tadi. Kalau kita terapkan pada diri kita, berarti ya diri kita, ya. Karena kita dalam melakukan sesuatu itu kan pasti juga kita punya motivasi, gitu. Nah, kalau misalkan tadi contoh dari nyuwun sewu, saya balik ke motivasi yang pertama. Kalau kita terapkan dalam diri kita sebagai guru, ketika kita melaksanakan tugas pengajar, itu karena aku dimarahi kepala sekolah atau nanti saya tidak dikasih teguran oleh dinas. Nah, ini adalah bentuk motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua itu contohnya gini, saya harus rajin mengajar, saya harus mengerjakan administrasi semuanya. Karena apa? Nanti kalau itu tidak dilaksanakan, nanti saya nggak dapat sertifikasi dong. Ada yang punya motivasi seperti itu? Buatan pilihan. Saya percaya ibu guru di sini semua, bapak guru juga, itu adalah bapak guru yang bertanggung jawab, ibu guru yang bertanggung jawab juga. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi itu adalah bentuk dari motivasi yang kedua, yaitu memperoleh imbalan atau penghargaan. Sekarang saya lanjut lagi ke motivasi yang ketiga, itu menghargai diri sendiri. Motivasi ini muncul itu ketika kita dan murid kita itu mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu yang baik, ya. Melakukan sesuatu yang baik, perbuatan yang baik itu tanpa adanya rasa takut untuk dihukum, tanpa adanya rasa ingin dihargai, tetapi karena kita, karena murid-murid kita itu sadar bahwa itu adalah kewajiban kita. Ya, mengerjakan tugas karena saya sebagai murid, saya mengerjakan tugas agar saya bisa mengerti, bisa paham akan ilmu pengetahuan yang ini. Kalau kita sebagai guru, kita melaksanakan pembelajaran, kita mentaati perintah atasan, kita mengerjakan administrasi dengan baik, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai guru, dan juga itu adalah salah satu bentuk syukur kita. Kok bisa itu menjadi rasa syukur? Nah, karena kita sudah sampai di titik ini menjadi guru, itu tidak semua orang itu bisa melakukannya. Ada yang sekolahnya itu di FKIP, Fakultas Keguruan, ada juga yang sudah melamar ke sana ke sini, ke sekolah-sekolah karena ingin menjadi guru. Ada juga yang telah WB,
menjadi guru honorer lama tapi sampai sekarang itu belum diangkat menjadi PNS ataupun pegawai P3K. Nah, kita melakukan semuanya itu sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita sudah ada di fase ini. Karena alhamdulillah kita di sini semua itu panjenengan kan sudah PNS dan juga sudah P3K semua gitu. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita melaksanakan tugas kita tanpa adanya rasa takut akan hukuman, tanpa ada rasa takut untuk ditegur, atau juga tanpa mengharapkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, di sini saya lanjutkan munculnya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang dari dalam diri. Ketika motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri murid sendiri, itu akan memudahkan kita sebagai pihak yang ada di sekolah itu untuk menerapkan disiplin positif. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Iya benar. Kenapa? Karena kita tidak usah ngoyak-ngoyak anak-anak, tidak usah ngoyak-ngoyak, ayo mas masuk, ayo mbak kerjakan tugasnya, ayo sholat. Kita nggak usah ngoyak-ngoyak seperti itu. Mereka sudah sadar sekarang waktunya. So, sekarang waktunya istirahat. Sekarang kita harus belajar. Nanti jam 12 kita waktunya untuk sholat. Mereka sudah sadar untuk melakukan itu sendiri tanpa harus disuruh, tanpa harus dimarahi, boten sah dibengoi. Ngoten nggih, mereka sudah melakukan sendiri. Kalau semuanya itu bisa berjalan seperti itu, alangkah senangnya, nggih Bapak Ibu. Iya, nggih. Iya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, dari motivasi intrinsik kita akan masuk ke hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman itu adalah mengarah ke identitas gagal. Kemudian ada identitas satu lagi yaitu identitas sukses. Di sini itu ada disiplin, dan disiplin itu bisa menjadi dua, konsekuensi dan restitusi. Bedanya konsekuensi dan restitusi itu apa? Kalau konsekuensi itu hampir sama dengan peraturan tadi. Maksudnya gimana? Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah kita omongin dulu, sudah kita bicarakan dengan anak-anak, kemudian akan ada hukuman seperti ini kalau kamu tidak melaksanakan yang sudah kita setujui. Itu adalah konsekuensi. Kalau restitusi itu adalah kegiatan kita sebagai guru untuk melakukan semacam mendampingi anak yang melakukan suatu kesalahan agar mereka menyadari kesalahannya dan agar mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Ini ada tabel-tabel seperti ini. Sepertinya tidak perlu saya uraikan satu-satu nih Bapak Ibu. Nanti materi ini insya Allah nanti akan saya kirimkan ke grup sekolah. Nanti bisa panjenengan kersani sendiri, bisa panjenengan teliti, bisa panjenengan cermati lagi mana yang bisa kita lakukan atau mana yang belum kita lakukan, dan kita bisa memperbaikinya bersama-sama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita ada istilah ini, dihukum oleh penghargaan. Mungkin panjenengan bertanya, kok bisa? Biasanya penghargaan itu kan membuat kita bahagia nih. Anak-anak yang mendapatkan penghargaan misalnya hadiah ketika lomba, mereka pasti akan bahagia, gitu kan? Iya. Tetapi kenapa sampai ada istilah dihukum oleh penghargaan? Kita coba lihat nih. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, berperilaku baik, jujur atau apa, nah itu kita itu tidak mendidik mereka untuk mempunyai motivasi intrinsik tadi. Mereka melakukan sesuatu itu karena mengharapkan hadiah tadi. Berarti tadi masuk ke motivasi yang keberapa? Iya, motivasi yang kedua tadi. Ketika mereka tidak diiming-imingi itu, mereka tidak akan melakukan perbuatan baik yang kita inginkan. Nah, maksudnya dihukum oleh penghargaan itu gimana? Ketika hadiah itu tidak kita berikan lagi, mereka akan melempem lagi, tidak akan melakukan kebaikan-kebaikan itu lagi, karena mereka melakukan itu hanya karena ada penghargaannya. Begitu nggih Bapak Ibu? Sakit dipahami? Nggih. Jadi tidak selalu penghargaan itu baik nggih. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya.
anak, memotivasi anak untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tadi, untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi sumbernya itu yang berbeda. Maksudnya seperti apa? Kalau keyakinan kelas itu dibentuk antara guru dan juga murid-murid secara bersama-sama. Jadi guru itu menggali hal-hal baik yang diinginkan murid-murid agar dapat tercipta, dapat terlaksana di kelasnya. Kalau peraturan itu datangnya dari guru langsung tanpa mengajak murid untuk bermusyawarah. Atau ada juga peraturan dari sekolah. Kalau peraturan sekolah itu yang menentukan adalah sekolah, yang dibuat oleh pihak sekolah, dari kepala sekolah ataupun juga dari guru, tanpa mengajak murid-murid untuk bicara. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, lebih tidak nampak seperti dari peraturan. Kalau peraturan itu kan lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas itu berisi pernyataan-pernyataan yang universal dan dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam keyakinan kelas ini tidak boleh ada kata tidak. Misalkan tidak datang terlambat. Nah, itu bukan keyakinan kelas. Kenapa? Karena ada kata tidaknya. Nah, bagaimana agar itu menjadi sebuah keyakinan kelas? Kita bisa mengganti kata-katanya menjadi disiplin waktu atau datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Di situ kan tidak mengandung kata tidak. Begitu, nggih. Itu untuk pengertian dari keyakinan kelas. Nah, di sini akan saya tampilkan video pembuatan keyakinan kelas yang telah saya dan juga siswa-siswa kelas 6, anak-anak saya di kelas 6 buat kemarin, nggih. Kemarin yang hasilnya bisa panjenengan kersani di tembok depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi. Good morning everybody. Good morning. Very good. How are you today? I am fine, thank you. And you? I am fine, good, thank you. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Tahu kata-kata yakin kan? Yakin artinya percaya. Kalau keyakinan kelas itu berarti sesuatu yang kalian percaya akan memberikan kebaikan apabila itu kalian laksanakan. Nah, keyakinan kelas ini akan kita susun bersama-sama dengan musyawarah. Maksudnya musyawarah gimana? Nanti semuanya akan memberikan pendapatnya. Apa yang kira-kira kita lakukan di dalam kelas ini itu akan membawa kebaikan pada kita semua. Kalau bermusyawarah itu pengamalan sila keberapa ya? Musyawarah sila keempat. Pinter Mbak Olivia. Masih ingat apa itu bunyinya sila keempat Mbak Olivia? Sila keempat bunyinya gimana? Salam. Gimana Rido? Kerakyatan yang dipimpin hikmat dan kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaannya lupa itu ya. Oke, nah untuk membuat keyakinan kelas ini kita susun bersama-sama dan kita menemukan kata sepakat. Maksudnya sepakat itu apa? Semuanya setuju. Jadi nanti ini tugas kalian pertama itu menuliskan hal-hal apa yang kira-kira itu kita laksanakan di dalam kelas itu nanti akan berakibat
ya. Nih. Sama. Kalau bisa satu saja, silahkan. Kenapa saya? Boleh. Kalau sama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kamu juga nggak tahu yang ditulis temenmu, iya kan? Iya. Nggak apa-apa. Yo. Nah. Sudah? Mana? Seperti menghormati. Tidak boleh memilih-milih teman. Menghargai. Masuk di sini. Menjaga kebersihan. Oke, dari ini keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata tidak. Tapi kalau yang kamu tulis nggak apa-apa. Nah, setelah ini dikelompokkan seperti ini, terus nanti akan saya print, kita tempel di sini untuk jadi apa? Pengingatkan kalian. Kemudian nanti kalian semuanya tanda tangan sebagai bukti bahwa kalian telah sepakat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Oke? Nanti setelah istirahat saya print, kita tempel di situ, kemudian saya akan minta tanda tangan kalian sebagai bukti kita sepakat. Ya, itu ditempel di situ. Tidak di tengah kamu. Ya, Mbak. Aku sama Sisi. Aku sampai ada selera. Perkenalkan, nama saya Stephen Asmaul Kusnah. Perkenalkan, nama saya Claudia Cahaya Lintang. Perkenalkan, nama saya Olivia Saputra. Menurut saya itu penting banget. Sangat penting. Ya, itu penting sekali. Karena melatih saya disiplin. Karena itu dibuat bersama, jadi kami lebih paham. Bisa menunjukkan tanggung jawab. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Seperti di depan tadi ketika saya menjelaskan tentang hukuman dan juga konsekuensi restitusi. Nah, di situ restitusi itu bagaimana kita sebagai guru itu bisa mengajak murid-murid kita yang melakukan kesalahan untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka dengan cara gimana? Dengan cara kita mengajak mereka untuk bicara bersama, bicara dari hati ke hati tanpa adanya rasa emosi. Bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan tadi, dan akhirnya mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan perbuatan yang lebih baik. Maksudnya lebih baik tidak melakukan kesalahan seperti yang tadi sudah dilakukan. Kemudian materi kita selanjutnya itu adalah 5 posisi kontrol. Maksudnya posisi kontrol itu apa?
peran kita sebagai guru di sekolah itu seperti apa. Kalau saya sendiri, setelah saya belajar tentang ini, jujur, saya itu lebih seringnya itu berperan sebagai pemantau. Kadang bisa menjadi pembuat merasa bersalah, atau kadang juga sebagai penghukum, benar. Ketika anak itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tidak sesuai dengan apa yang perintahkan, disitulah peran ini akan saya laksanakan. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Maksudnya penghukum gimana? Kalau anak salah ya kita berikan hukuman. Itu tidak baik ya Bapak Ibu guru, jangan ditiru saya. Kemudian itu saya tegaskan itu saya lakukan sebelum saya belajar ini loh. Nah, kemudian yang kedua itu membuat rasa bersalah. Maksudnya gimana? Kita sebagai guru itu memberikan kata-kata atau semacam, sebenarnya bisa disebut nasihat tapi nasihat itu menimbulkan rasa bersalah pada anak-anak. Misalkan kamu gak kasihan toh sama ibumu udah bekerja siang malam, bapakmu kan udah gak ada, nah ibumu sudah bekerja siang malam buat kamu sekolah, membiayai kamu, tapi kamu kok nggak mengerjakan tugas dengan baik, apa kamu gak kasihan dengan ibumu? Ya, kata-kata seperti itu menunjukkan posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena murid yang kita beri nasihat seperti itu, dia itu akan kasihan ibuku. Jadi mereka melakukan sesuatu yang baik itu hanya karena kasihan pada ibunya. Dia merasa bersalah, bukan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu sebagai pemantau. Pemantau itu gimana? Katus mandor gitu. Sing garap sopo, sing bener sopo, sing salah sopo, dan seperti itu. Kadang juga saya seperti itu juga. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, saya cepet-cepet, ayo kamu salah, harusnya begini loh, kamu kok nggak seperti itu toh, malah membandingkan. Itu lebih menghancurkan anak lagi loh. Jadi Bapak Ibu jangan membandingkan antara satu anak dengan anak yang lain, karena itu akan merusak mental anak. Kemudian yang keempat itu sebagai teman. Maksudnya teman gimana? Kita bisa ngobrol bersama, menggunakan dunia mereka sebagai sarana untuk dekat dengan mereka. Kita tahu apa itu FF, tahu apa itu ML. Sepanjang tahu saja, saya kira nggak apa-apa. Asalkan jangan sampai ikut, apalagi sampai ke judi slot, ampun. Ampun Bapak Ibu. Wes tenan itu, wes ampun. Sebagai teman itu kita dekat dengan anak-anak sehingga mereka akan merasa enak ketika mereka mau ngobrol sama kita, itu mereka bisa bebas untuk bercerita. Kemudian yang kelima itu sebagai manajer, kados manajer yang ada di perusahaan. Apakah seperti itu guru? Ya hampir sama. Bagaimana peran kita sebagai manajer? Kita bisa menjalankan peran kita sebagai manajer itu dengan membangun kedekatan secara emosi dengan murid-murid kita. Jadi ketika ada yang salah, kita tidak langsung menghukumnya, kita tidak memberi mereka nasihat yang membuat mereka merasa bersalah, tetapi kita bisa melakukan pendekatan dengan cara gimana? Kita ngobrol dulu, menanyakan tindakan mereka yang seperti itu salah atau enggak, kenapa mereka melakukan tindakan seperti itu. Kemudian kalau kamu melakukan seperti itu, rasamu gimana toh? Itu perlu kita gali untuk kita bisa mengetahui apa yang ada di perasaan anak-anak. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengajak anak itu untuk mencari solusi bersama. Nah, ini bisa kita lanjutkan ke sini, materi ini, posisi manajer ini langsung berhubungan dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, seperti ini segitiga. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Dan ada 3 tanggapan, ada 3 tahapan nih, bukan tanggapan, maaf. Sudah siang jadi agak hilang fokus ya. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita coba dekati, kita ajak bicara bersama. Kemudian dari hati ke hati
kita ngobrol, kita tanyakan keadaannya, bagaimana perasaannya. Kemudian yang paling penting itu adalah kita memberikan empati kepada dia. Jadi dia tidak merasa bersalah dan dia juga bisa berpikir jernih untuk melakukan tahapan selanjutnya. Tahapan yang kedua yaitu adalah validasi tindakan salah. Validasi tindakan yang salah. Kita memberikan pengertian kepada murid bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah tindakan yang salah. Bagaimana kata-katanya? Kita harus tindakan yang kamu lakukan tadi itu, kalau menurut kamu salah enggak, Nak? Dia akan bilang salah. Nah, kalau dia sudah berani mengakui bahwa tindakannya itu salah, berarti kita sudah melewati di tahap yang kedua ini. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Misalkan nih, kalau dulu ketika demonstrasi kontekstual ya, nanti videonya akan saya putarkan setelah ini. Saya menangani anak yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas pada waktu yang sudah saya tentukan, dan juga ada anak yang bercerita sendiri, bercanda sendiri dengan temannya ketika saya memberikan penjelasan di kelas. Nah, untuk kedua kasus ini, di tahapan menanyakan keyakinan ini, saya menanyakan kepada mereka keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar. Tapi sebelum itu saya bertanya dulu, maaf, ada yang ketinggalan. Perbuatan kamu ini kira-kira melanggar keyakinan kelas kita tidak? Dan mereka akan menjawab iya, karena memang itu melanggar keyakinan yang sudah kita buat. Nah, setelah itu saya bertanya keyakinan kelas mana yang kalian langgar. Mereka akan menyebutkan keyakinan kelas yang ini, Bu, keyakinan kelas yang ini, Bu, seperti itu. Setelah mereka menyadari dan juga bisa mengerti bahwa mereka itu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, kita kemudian menggali solusi apa yang bisa mereka munculkan, solusi apa yang bisa mereka munculkan untuk memperbaiki kesalahan mereka itu. Kalau untuk dua kasus kemarin, saya mencoba bertanya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Yang pertama menjawab, tidak akan main terlalu malam lagi, akan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, tidak akan mengulangi lagi bercanda di kelas. Ngoten Bu. Nah, kemudian untuk memahami lebih lanjut tentang segitiga restitusi ini, saya akan putarkan video demonstrasi kontekstual saya yang sudah saya laksanakan kemarin dengan anak-anak saya. Silahkan diperhatikan, kemudian nanti kalau mau ada yang dikritisi, monggo.
nyambung. Silakan dipakai headsetnya Bapak Ibu. Setelah saya melaksanakan segitiga restitusi itu saya minta refleksi dari anak-anak apa yang mereka rasakan ketika saya menangani masalah dengan cara menghukum, memberikan hukuman dibandingkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti ini umpan balik atau testimoni dari anak-anak Bapak Ibu. Demikian tadi demonstrasi kontekstual atau penerapan saya dalam melaksanakan tahapan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan yang ada hubungannya dengan sebelum saya tutup, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru di siang hari ini. Tapi sebelum saya tutup lagi, sesi yang paling terakhir nih. Kira-kira dari kegiatan kita di siang hari ini tadi, apa yang panjenengan rasakan? Apa yang panjenengan terima sebagai hal yang baru setelah ada kegiatan ini tadi? Monggo. Oke, Bu Tuti, monggo. Saya membayangkan betapa
Nggih, terima kasih sekali. Ya, dari Bu Tuti bagus sekali. Ada yang lain, Bu? Monggo, ada napa itu unek-unek dari panjenengan, apa yang panjenengan rasakan atau ilmu apa yang panjenengan terima dari kegiatan kita di siang hari ini tadi? Sudah, Bu. Sudah cukup? Bu Dina, ada yang mau dibicarakan? Ada yang mau disampaikan? Monggo. Takut tuh. Saya menjadi termotivasi untuk bisa menciptakan budaya positif di sebuah kita mulai besok bisa diterapkan itu besok. Oke. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di kegiatan saya pada siang hari ini. Saya banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. saya cepet-cepet, ayo kamu salah, harusnya begini loh, kamu kok nggak seperti itu toh, malah membandingkan itu lebih menghancurkan anak lagi loh. Jadi Bapak Ibu jangan membandingkan antara satu anak dengan anak yang lain, karena itu akan merusak mental anak. Oke. Kemudian yang keempat itu sebagai teman, maksudnya teman gimana? Kita bisa ngobrol bersama, menggunakan dunia mereka sebagai sarana untuk dekat dengan mereka. Kita tahu apa itu FF, tahu apa itu ML, sepanjang tahu saja saya kira nggak apa-apa, asalkan jangan sampai ikut, apalagi sampai ke judi slot, ya ampun. Ampun Bapak Ibu, wes tenan nih wes ampun. Sebagai teman itu kita dekat dengan anak-anak sehingga mereka akan merasa enak ketika mereka mau ngobrol sama kita, itu mereka bisa bebas untuk bercerita. Kemudian yang kelima itu sebagai manajer, kados manajer yang ada di perusahaan. Apakah seperti itu guru? Ya hampir sama. Bagaimana peran kita sebagai manajer? Kita bisa menjalankan peran kita sebagai manajer itu dengan membangun kedekatan secara emosi dengan murid-murid kita. Jadi ketika ada yang salah, kita tidak langsung menghukumnya, kita tidak memberi mereka nasihat yang membuat mereka merasa bersalah, tetapi kita bisa melakukan pendekatan dengan cara gimana? Kita ngobrol dulu, menanyakan tindakan mereka yang seperti itu salah atau enggak, kenapa mereka melakukan tindakan seperti itu. Kemudian kalau kamu melakukan seperti itu, rasamu gimana toh? Itu perlu kita gali untuk kita bisa mengetahui apa yang ada di perasaan anak-anak.
Kemudian yang terakhir kita bisa mengajak anak itu untuk mencari solusi bersama. Nah, ini bisa kita lanjutkan ke sini. Materi ini, posisi manajer ini langsung berhubungan dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, seperti ini segitiga. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada 3 tahapan nih, bukan tanggapan, maaf. Sudah siang jadi agak hilang fokus ya. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita coba dekati, kita ajak bicara bersama. Kemudian dari hati ke hati kita ngobrol, kita tanyakan keadaannya, bagaimana perasaannya. Kemudian yang paling penting itu adalah kita memberikan empati kepada dia. Jadi dia tidak merasa bersalah dan dia juga bisa berpikir jernih untuk melakukan tahapan selanjutnya. Tahapan yang kedua yaitu adalah validasi tindakan salah. Validasi tindakan yang salah. Kita memberikan pengertian kepada murid bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah tindakan yang salah. Bagaimana kata-katanya? Kita harus tindakan yang kamu lakukan tadi itu, kalau menurut kamu salah enggak, nak? Dia akan bilang salah. Nah, kalau dia sudah berani mengakui bahwa tindakannya itu salah, berarti kita sudah melewati di tahap yang kedua ini. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Misalkan nih, kalau dulu ketika demonstrasi kontekstual ya, nanti videonya akan saya putarkan setelah ini. Saya menangani anak yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas pada waktu yang sudah saya tentukan, dan juga ada anak yang bercerita sendiri, bercanda sendiri dengan temannya ketika saya memberikan penjelasan di kelas. Nah, untuk kedua kasus ini, di tahapan menanyakan keyakinan ini, saya menanyakan kepada mereka keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar. Tapi sebelum itu saya bertanya dulu, maaf, ada yang ketinggalan. Perbuatan kamu ini kira-kira melanggar keyakinan kelas kita tidak? Nah, mereka akan menjawab iya, karena memang itu melanggar keyakinan yang sudah kita buat. Nah, setelah itu saya bertanya keyakinan kelas mana yang kalian langgar. Mereka akan menyebutkan keyakinan kelas yang ini, Bu, keyakinan kelas yang ini, Bu, seperti itu. Setelah mereka menyadari dan juga bisa mengerti bahwa mereka itu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, kita kemudian menggali solusi apa yang bisa mereka munculkan, untuk memperbaiki kesalahan mereka itu. Kalau untuk 2 kasus kemarin, saya mencoba bertanya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Yang pertama menjawab, tidak akan main terlalu malam lagi, akan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, tidak akan mengulangi lagi bercanda di kelas. Ngoten Bu. Nah, kemudian untuk memahami lebih lanjut tentang segitiga restitusi ini, saya akan putarkan video demonstrasi kontekstual saya yang sudah saya laksanakan kemarin dengan anak-anak saya. Silahkan diperhatikan, kemudian nanti kalau mau ada yang dikritisi, monggo.
Silakan dipakai headsetnya Bapak Ibu. Setelah saya melaksanakan segitiga restitusi itu saya minta refleksi dari anak-anak apa yang mereka rasakan ketika saya menangani masalah dengan cara menghukum, memberikan hukuman dibandingkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti ini umpan balik atau testimoni dari anak-anak, Bapak Ibu. Demikian tadi demonstrasi kontekstual atau penerapan saya dalam melaksanakan tahapan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan yang ada hubungannya dengan sebelum saya tutup, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru di siang hari ini. Tapi sebelum saya tutup lagi, sesi yang paling terakhir nih. Kira-kira dari kegiatan kita di siang hari ini tadi, apa yang panjenengan rasakan? Apa yang panjenengan terima sebagai hal yang baru setelah ada kegiatan ini tadi? Monggo. Oke, Bu Tuti, monggo. Saya membayangkan betapa nyaman
Nggih, terima kasih sekali ya dari Bu Tuti, bagus sekali. Ada yang lain Bu, monggo, ada napa itu unek-unek dari panjenengan, apa yang panjenengan rasakan atau ilmu apa yang panjenengan terima dari kegiatan kita di siang hari ini tadi? Sudah Bu. Sudah cukup? Bu Dina, ada yang mau dibicarakan? Ada yang mau disampaikan, monggo? Takut tuh. adanya ini tadi destinasi tadi, jadi saya menjadi termotivasi untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Mulai besok bisa diterapkan itu besok. Oke. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di kegiatan saya pada siang hari ini. Saya banyak salah mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat yang telah menyaksikan video saya dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.